Kalian tahu dia kan? Queen dari geng motor paling terkenal. Dark Spider. Orang-orang yang mendengar namanya pasti langsung mengaitkan dengan Galen dan Dark Spider. Dan orang-orang mungkin berpikir ia terkenal karena kedekatannya dengan dua nama tersebut. Tapi tak ada yang tahu, dia bukanlah gadis manis dengan sejuta pesona. Dia lebih dari itu. Jangan tertipu dengan wajah dan sikap manisnya. Jika tidak percaya, coba tanyakan pada musuh-musuhnya yang pernah merasakan betapa gilanya seorang Helena Gain. Tapi sialnya, ia justru meninggal hanya karena tusukan dan tabrakan yang disengaja. Entah apa rencana Tuhan yang bukannya membuang dia ke neraka. Helena justru ditempatkan di tubuh seorang gadis menyedihkan ini. Berjam-jam Helena hanya duduk dan berpura-pura memperhatikan. Sesekali ia menguap dan mencoret-coret satu-satunya buku yang ia bawa. Ia akan mati kebosanan jika begini terus. Apalagi guru sejarah yang kini tengah menjelaskan itu seperti tengah membacakan sebuah dongeng sebelum tidur. Nih guru kayaknya punya bakat jadi pendongeng deh. Kenapa gak jadi pendongeng aja sih? Kenapa dia malah jadi guru CK? Vano di sebelahnya menggelengkan kepalanya heran. Sedari tadi Helena tak hentinya mengomentari cara mengajar guru-guru hari ini. Sejak jam pelajaran pertama tak ada satupun yang luput dari kritikan pedasnya. Mulai dari cara mengajar, hingga penampilan. Untung saja mereka duduk di belakang jadi guru-guru tidak ada yang mendengar. Ini kapan istirahatnya si Van? Tuh guru gak capek apa ya? Vano yang mendapat pertanyaan mendadak tiba-tiba tersentak. Ia kemudian melirik ke arah jam yang tertempel di dinding di atas papan tulis. 10 menit lagi. Helena mendengus. Ia sedari tadi hanya duduk memperhatikan. Bisa-bisa bokongnya yang sekarang tepos akan semakin tepos jika kelamaan duduk. Kringgi, kringgi. Helena menghela nafas lega ketika bel tanda istirahat berbunyi. Ia dengan cepat memasukkan satu-satunya buku yang ia bawa ke dalam tas. Baru saja hendak berlalu dan keluar dari kelas, teriakan seseorang sudah membuatnya berhenti dan melotot kaget. Helena. Helena berdecak, lagi-lagi cewek ini mengganggu dirinya. Bisa ditebakkan siapa yang berteriak? Dia adalah Septi, orang yang dulu sering membuli si pemilik tubuh, tapi sekarang gadis itu justru mengikuti dirinya. Helena jadi curiga bahwa Septi tidak memiliki kerjaan lain. Sedangkan suasana kelas mulai ripuh, di otak mereka hanya satu. Mereka berpikir bahwa setelah ini pasti akan ada tontonan gratis. Helena bergidik ngeri melihat Septi yang sudah ada di depannya dengan senyum lebar. Raut wajahnya mendadak berubah jadi sebal ketika rencananya harus terganggu karena dia. Lo ngapain sih di sini? Ketusnya. Bukannya marah, Septi malah semakin melebarkan senyumnya. Ayo ke kantin. Ngapain juga gue harus ke kantin bareng lo? Kita kan teman. Semua orang tersentak kaget. Bahkan Nata yang hendak berjalan keluar pun terhenti di depan pintu dan membalikkan badannya tanpa sadar. Ini mengejutkan. Siapa yang tidak tahu Septi? Salah satu orang yang sering membuli Helena dulu. Teman-teman satu kelasnya jelas tahu, tidak hampir satu sekolah juga tahu bagaimana Septi sangat sering membuli Helena. Tapi sekarang di depan semua orang Septi justru berkata bahwa ia dan Helena adalah teman. Siapa juga yang mau temenan sama lo? Ujar Helena bergidik ngeri ketika ia membayangkan bagaimana Septi yang akan selalu mengganggunya setiap hari. Septi mengercutkan bibirnya kesal. Kok gitu? Lo berisik, jawab Helena dengan jujur tanpa basa-basi. Mendengar itu Septi menghentakkan kakinya kesal.
Ia menatap tajam ke sekelilingnya ketika mendengar mereka bercicit menahan tawa. Pokoknya sekarang lo temen gue gak pakai koma. Septi berkata dengan tegas, seolah menegaskan bahwa ucapannya adalah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Ia bahkan menarik Helena untuk pergi ke kantin bersama. Helena yang ditarik itu mencoba memberontak, menarik-narik lengannya agar terlepas. Lo apaan sih, lepasin gue? Septi tidak menjawab dan malah terus menarik Helena meski kesulitan. Helena pasrah. Ia kini menarik Vano agar ikut bersamanya. Ia tidak ingin terjebak bersama makhluk berisik seperti Septi seorang diri. Vano yang ditarik Helena tersentak kaget. Ia gelagapan, ia bahkan sampai terantuk meja karena tidak memiliki dugaan bahwa ia akan ikut-ikutan ditarik. Helena, kenapa saya ikut ditarik? Pokoknya lo harus ikut. Gue ogah ya terjebak sama si toa ini sendirian. Vano memelas. Sungguh ia ingin menangis karena malu. Saya gak mau ikut Helen, lepasin saya. Helena tak peduli, ia justru sibuk menyesuaikan langkahnya dengan Septi. Bisa aja si Helena membanting Septi, tapi ia tidak berminat. Itu terlalu cepat untuk menunjukkan perubahan pada diri Helena. Orang-orang akan curiga. Ayok Helen. Septi terus menarik, tapi ia sedikit mengernyit ketika merasa tarikannya semakin berat. Ia menoleh ke belakang dan terkejut ketika seorang cowok cupu berkacamata ikut dalam cekalan Helena. Pantas saja tambah berat. Kok ada dia sih? Helen, ngapain lo narik dia? Septi berteriak tak terima karena ia hanya ingin bersama Helena sekarang. Dia temen gue. Septi semakin mendelik tidak terima. Ia merasa iri karena Vano yang hanya cowok cupu justru diakui sebagai teman oleh Helena. Sedangkan ia, kok lo gak adil sih? Helena mengendikkan bahunya acuh, bodoh. Lo ajak gue berarti harus ajak dia juga, katanya sambil menunjuk Vano yang hanya diam. Akhirnya Septi yang kesal hanya bisa pasrah saja mengikuti keinginan Helena. Ya udah, ayo kita ke kantin. Septi kembali menarik keduanya agar ikut, tapi tarikannya sekarang percuma karena Vano yang terdiam. Helen, saya gak ikut ya, pinta Vano dengan raut wajah antara khawatir dan ragu. Helena mengangkat sebelah alisnya. Kenapa? Lo gak punya duit? Jelek seolah cenayang Helena berkata tepat sasaran. Itu memang benar. Tapi bisa gak sih Helena tidak mengucapkannya segamblang itu? Vano memang semiskin itu. Dia berhasil sekolah di sini karena kecerdasannya. Setiap hari yang Vano habiskan adalah membaca dan memakan bekal yang hanya berisi nasi putih dan telur ceplok. Paling mewah ya ayam goreng, itu pun sangat jarang sekali. Lo tenang aja, si Septi yang bayarin kok. Septi yang namanya dibawa-bawa melotot tak terima, kok jadi gue? Helena menatap Septi sinis, katanya lo mau jadi temen gue. Gimana sih? Septi mengercutkan bibirnya. Lagi-lagi ia kalah demi menjadi teman Helena. Ia rela menghabiskan uangnya. Toh ia kaya raya, hanya untuk mentraktir makanan ia tidak akan jatuh miskin. Iya deh iya. Helena kembali menoleh ke arah Vano. Noh denger, ayo ke kantin. Kita abisin duit si toa itu. Vano terlihat masih ragu. Ini pertama kalinya ada yang mengajak ia pergi ke kantin. Ia takut terakhir kali ia diajak itu berakhir dengan dirinya yang dihina abis-habisan. Ia bahkan dibully. Apalagi sekarang yang mengajaknya salah satu queen bullying. Septi yang mengerti ketakutan Vano ikut mendekat dan memegang bahu Vano. Lo tenang aja, gue gak akan bully lo kok. Kalaupun ada yang bully elo, gue pastiin gue yang maju paling depan.
Pada akhirnya Vano menghela nafas pasrah dan diam saja ketika kedua gadis itu menariknya ke kantin. See you in the next story. Thanks for listening. Don't forget to like.